Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang menonton kajian ini yaitu fikih muamalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita untuk selalu belajar, kemudian mengamalkan ilmu yang kita amalkan, kemudian kita bisa mengajak orang kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Pada hari ini masih kita lanjutkan kajian kita tentang kajian kitab kita tentang pembahasan fikih sunnah, yaitu tentang bab muamalah, kitab muamalah dari kitab fikih sunnah. Dan kita hari ini membahas tentang al-musaqatu, dan kita al-muzara'ah, membahas tentang al-muzara'ah dan al-musaqah. Al-muzara'ah itu adalah pengurusan lahan pertanian, sedangkan al-musaqah itu pengurusan lahan perkebunan atau pohon, pengurusan pohon atau pengurusan lahan perkebunan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama kita tentang al-muzara'ah, yaitu pengurusan lahan pertanian. Taib. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan az-zira'atu min furudil kifayah, bahwasanya bercocok tanam itu termasuk fardu kifayah. Fayajibu 'alal imam an yujbira an-nasa 'alaiha. Imam wajib memaksa manusia untuk melakukannya. Wa ma kana fi ma'naha min gharsi al-ashjar, dan juga yang semisal dengan itu maknanya berupa menanam pepohonan. Taib. Jadi di sini bisa kita lihat suatu negara ya tidak akan stabil kecuali ada pertaniannya. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi menyuruh manusia untuk mengatakan seperti ini, imam wajib memaksa manusia untuk bercocok tanam, karena di dalamnya manusia membutuhkan makan dan minum. Taib. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Ma min muslim, tidak ada seorang muslim, yaghrisu gharsan, yang dia menanam tanaman atau pohon, aw yazra'u zar'an, atau dia menanam tanaman, ya, sayur-sayuran, fayakulu minhu tayr, kemudian dimakan oleh pepohonan, oleh burung, atau insan, atau ada manusia yang memakannya, atau bahimah, atau hewan yang memakannya, illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali itu menjadi sedekah untuknya. Jadi masalah pertanian ini sudah dibahas juga di dalam syariat Islam. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan akad al-muzara'ah? Akad muzara'ah yaitu al-mu'amalatu 'alal ardi bi ba'dhi ma yakhruju minha. Ya, secara ringkas disebutkan oleh para ulama, al-mu'amalatu 'alal ardi yaitu mengelola tanah untuk ditanami, bi ba'dhi ma yakhruju minha, dengan pembagian, ya, dengan mendapatkan hasil sebagian dari yang keluar darinya.
darinya. Oleh karena itu, di dalam akad muzara'ah ada yang namanya sahibul ardi, sahibu al-ardi atau sahibuz zara', yang memiliki tanah, yang memiliki apa? Tanah atau yang memiliki lahan. Taib. Kemudian yang kedua adalah al-muzari', yaitu orang yang bercocok tanam, orang yang menanami atau mengurus tanah tersebut. Kemudian pembagian hasilnya itu dihitung dari berapa yang keluar, berapa hasil tanaman tersebut. Ya, baik 50%, setengah, atau sepertiga, atau seperempat, atau 4/6, atau 4/5, 4/10, atau 40%, 60%, ya tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kita beri contoh tentang al-muzara'ah, ayyuhal ikhwan. Ada seorang memiliki lahan sawah, lahan gandum atau lahan ketan, atau memiliki lahan seperti tanaman-tanaman yang bisa singkat, ya tanaman-tanaman berusia singkat. Tanaman itu tadinya kosong, kemudian ditanami dengan tanaman. Ya, contohnya mengurus sawah. Diurus oleh al-muzari'. Al-muzari' yaitu orang yang mengurus lahan. Taib. Kemudian nanti setelah panen dilihat hasilnya. Ya, disepakati berapa persen untuk al-muzari' dan berapa persen untuk apa? Dan berapa persen untuk ini? Untuk siapa? Untuk yang memiliki tanah. Boleh 50%, 50%, ya boleh. Boleh juga 40-60 atau 30-70. Tergantung kesepakatan di antara keduanya. Terkadang kalau misalkan muzari, petaninya itu membutuhkan modal yang lebih besar, maka dia biasanya minta lebih banyak, seperti 70%. Tetapi kalau misalkan dia tanamannya resikonya kecil, ya ruginya, maka di sana pemilik lahan meminta persentase yang lebih besar. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akad muzara'ah ini boleh. Ya, akad muzara'ah ini diperbolehkan di dalam syariat. Kenapa? Karena ada orang yang memiliki tanah, tapi banyak juga yang memiliki tanah dan dia tidak mampu untuk apa? Dan dia tidak mampu untuk berusaha mengerjakan tanah tersebut. Ya, dan ada orang yang bisa mengerjakan sawah misalkan, tetapi dia tidak memiliki tanah. Maka bisa terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tanah tersebut bisa dimanfaatkan, menghasilkan manfaat untuk al-muzari', orang yang menggarapnya, dan juga menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk orang yang punya tanah daripada tanahnya menjadi semak belukar atau tidak dimanfaatkan. Taib. Saudara-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Ali bin Al-Husain mengatakan, "Ma bil Madinati ahlu baiti hijrah illa yazra'una ala thuluth wa rubu'." Tidak ada di Madinah ahlu baiti hijrah, orang-orang yang muhajirin, kaum muhajirin, illa yazra'una ala thuluth wa rubu', kecuali mereka itu berakad, ya, dengan akad muzara'ah dengan mendapat keuntungan thuluth atau rubu', sepertiga atau seperempat. Ya, ini di zaman dulu. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, wa Sa'ad bin Malik, wa Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin, itu juga mengerjakan
bekerja dengan akad muzara'ah, ya, bekerja dengan akad muzara'ah. Ini menunjukkan bahwa muzara'ah itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Adapun perkataan sebagian sahabat atau sebagian ulama yang menyatakan bahwa al-muzara'ah itu terlarang, maka ini adalah pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah. Karena dalam muamalah tidak ada yang dirugikan di dalam pengurusan tanah seperti ini atau lahan seperti ini. Ya, tidak ada yang dirugikan. Taib. Oleh karena itu Zaid bin Thabit ketika mengkritisi atau mengkritik sahabat Rafi' bin Khadij, beliau mengatakan yaghfirullahu li Rafi' bin Khadij. Ana wallahi a'lamu bil hadis minhu. Kata Zaid bin Thabit, mudah-mudahan Allah mengampuni Rafi' bin Khadij. Saya demi Allah lebih paham tentang hadis daripada beliau. Ya, kata Zaid bin Thabit. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Ya, jadi apa yang dipegang oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa muzara'ah itu tidak diperbolehkan, maka itu yang menyelisihi pendapat jumhur al-ulama. Kata Rasulullah SAW, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha." Barang siapa yang memiliki tanah, maka garaplah dia. Aw liyamnahha akhahu. Ya, aw liyamnahha akhahu, atau dia berikan kepada saudaranya. Barang siapa yang punya tanah, maka garaplah tanah tersebut, atau dia berikan kepada saudaranya. Fa in aba falyumsik ardahu. Kalau tidak mau, maka dia tahan tanahnya. Maksudnya apa? Dia tahan tanahnya dan minta orang lain untuk mengerjakan atau menggarap lahannya. Ya, ini menunjukkan ayyuhal ikhwan bagaimana tanah itu jangan dibiarkan kosong, tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Dan ini merupakan kebaikan di dalam syariat kita ini, tidak menyia-nyiakan harta. Sebagaimana kita tidak boleh boros atau buang-buang harta, begitu pula kita tidak boleh menyia-nyiakan harta tanpa ada guna. Begitu pula Ibnu Abbas mengatakan, lan yamnah ahadukum ardahu khairun min an ya'khudha 'alaiha kharajan ma'luma. Oh, ini bukan. Di sini Ibnu Abbas menyebutkan tentang kritikan beliau kepada siapa? Kepada Rafi' bin Khadij. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yanha anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang darinya. Walakin qala, tetapi beliau berkata, la an yamnaha ahadukum ardahu khairun min an ya'khudha 'alaihi kharajan ma'luma. Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya tanahnya itu lebih baik daripada dia mengambil sewanya, mengambil kharajan ma'luman, mengambil upah dari sewanya. Jadi ini bukan pengharaman al-muzara'ah, tetapi ya bagaimana kalau misalkan seorang yang punya tanah kosong kemudian dia berikan kepada saudaranya untuk dikerjakan misalkan, itu lebih baik walaupun tanpa keuntungan, itu lebih baik daripada dia menyewakannya. Nah, sekarang mengenai hukum menyewakan tanah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama masalah hukum menyewakan tanah. Dan disepakati oleh para ulama kalau menyewakan tanah dibayar dengan kafling tanah di sebelah tertentu dalam satu lahan, maka itu
terlarang. Ini disepakati oleh para ulama. Misalkan kita punya tanah 1 hektar. Kemudian kita katakan kepada al-muzari' yang menggarapnya, ya kamu sewa ini saya 1/4 hektar. Untuk saya 1/4 hektar. Untukmu berarti 3/4 hektar. Nah 1/4 hektarnya ini yang sebelah sini. Ditunjuk. Misalkan dibagi menjadi 4 kaflingan. A, B, C, D. Nah saya kaflingan saya yang A. Saya ambil hasil dari yang A. Maka yang seperti ini disepakati oleh para ulama akan keharamannya. Ya. Akan keharamannya. Itu tidak diperbolehkan di dalam syariat. Yang diperbolehkan itu bagaimana? Ada 2 cara. Contohnya yang pertama dibayar dengan menyewa tanah dibayar dengan uang. Dan ini yang paling aman dan keluar dari perselisihan. Jadi kalau misalkan kita memiliki sawah 1 hektar, kemudian kita sewakan kepada orang lain dibayar dengan uang, maka ini tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Nah, kemudian ada lagi cara membayar yang kedua yang dilakukan oleh para petani atau para penggarap lahan yang kosong, yaitu dengan cara membayar dengan jumlah kilo berat, ya, dengan jumlah hasil dari pertanian tersebut. Contohnya sawah 1 hektar, misalkan dia minta 1 hektar bisa dapat berapa ini ya? Saya tidak tahu juga masalah sawah ini. Taruhlah dia dapat 200 berapa? Misalkan setengah ton, dia dapat setengah ton. Nah, di sini ada yang minta, misalkan saya minta kalau panen katanya, maka bayar sewanya adalah 100 kg. Ya, 100 kilogram atau 1 kuintal. Nah, saya ingin, ya, bayarannya adalah beras 1 kuintal. Itu akad kita. Toib. Nah, di sini ini berarti upah dari sewa tanah, Baik dia bayarkan dari dari hasil tanah tersebut atau sawah tersebut, ataupun dia ambil dari yang lain, ya, tapi yang terpenting adalah membayar 100 kg beras, maka itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena akadnya jelas, akad sewa menyewa tanah. Dan kita katakan, adapun larangan untuk menyewakan tanah, itu adalah larangan yang lama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, penyewaan tanah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas memang perselisihan itu ada, ya. Tetapi kita katakan sewa menyewa tanah itu diperbolehkan di dalam syariat. Baik kita menggunakan cara sewa menyewa, baik dengan uang, misalkan sekian ratus ribu atau sekian juta selama 4 bulan, atau 5 bulan misalkan penyewaannya, atau misalkan kita ambil berdasarkan misalnya 100 kilo atau 200 kilo per bulan, yang dengan jumlah berat yang telah disepakati, maka itu boleh menjadi biaya sewa dari lahan. Taib. Adapun al-muzara'ah ini berbeda, bukan sewa menyewa. Yang namanya al-muzara'ah ini saya punya lahan, kemudian bapak atau saudara punya kemampuan untuk menggarap lahan sawah saya misalkan. Nah, kita bekerja sama. Ya, dari penyediaan pupuknya, bibitnya, kemudian pengurusannya, semuanya itu ditanggung oleh muzari', ditanggung oleh orang yang menggarapnya. Jadi saya hanya menyediakan tanah atau mengalirkan sungai, ya, maka itu mengalirkan air, mengurus aliran air, itu yang saya lakukan agar dia sampai kepada sawah tersebut. Maka kita katakan kalau seperti itu al-muzara'ah, ya, dikeluarkan al-muzari' itu mengeluarkan modalnya, semuanya yang digunakan agar dia berkembang dengan baik tanaman tersebut, maka itu diperbolehkan. Nanti tinggal pembagiannya berapa persen dari hasil, apakah 50%, kemudian apakah 50-50, 60-40 atau 40-60, itu tergantung kesepakatan di antara kedua belah
pihak. Taib. Tetapi kita ingatkan tidak boleh dalam 1 hektar sawah, misalkan sawah 1 hektar dibagi menjadi 4 kapling A, B, C, D. Kemudian yang memiliki lahan saya minta yang kaplingan E, hasil kaplingan A atau kaplingan B, atau kaplingan A dan kaplingan B. Untuk kamu C dan D. Ya, maka di sini ada gharar. Di sini ada gharar dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Bisa jadi yang A dan B atau kaplingan untuk pemilik tanah itu lebih bagus tumbuhnya. Tapi bisa juga dia rusak. Bisa juga dia gagal panen. Seperti misalkan ada angin puting beliung. Ya, ada angin apa? Angin puting beliung. Itu terkadang merusak sebagian lahan saja, bukan seluruhnya. Nah, misalkan A dan B rusak. Yang C dan D tidak. Maka yang dirugikan di sini adalah yang memiliki jatah AB. Oleh karena itu dalam syariat kita itu tidak dibolehkan. Al-mukhabarah, ya al-mukhabarah yang seperti namanya al-mukhabarah itu tidak diperbolehkan. Yang boleh langsung dihitung keseluruhan. A, B, C, dan D itu tidak dibagi kaplingan-kaplingannya, tapi ya dijadikan keseluruhan itu sama. Kemudian berapa hasilnya, berapa hasil panennya, kemudian baru dibagi 50-50 atau 40-60, 60-40 sesuai kesepakatan. Taib. Saudara-saudari sekalian, kemudian kita bahas tentang al-musaqah. Kita bahas tentang al-musaqah. Al-musaqah ini adalah akad pada pengurusan pohon. Akad pada pengurusan pohon. Dan jika dia berbentuk kebun, pohon-pohon di kebun, maka akad pada pengurusan kebun. Maksudnya apa? Maksudnya ada pohon yang butuh perawatan. Ya, ada pohon yang butuh perawatan. Kemudian pemilik pohon tersebut mencari orang yang bisa menjaga pohon itu, ya, sehingga dia menghasilkan. Kemudian akan disepakati berapa keuntungannya. Berapa keuntungannya atau berapa persen dari hasilnya. Bisa 50, 50, 40, 60, 60, 40, 30, 70, 70, 30. Terserah sesuai dengan kesepakatan. Ya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mengenai pohonnya, ya, mengenai pohon Allah alam bissawab, pohon apapun yang bisa menghasilkan itu boleh menggunakan akad al-musaqah. Seperti misalkan kebun karet itu yang diambil adalah karetnya. Kalau misalkan ini kan al-musaqah di zaman dahulu untuk perawatan kurma. Kemudian berkembang menjadi perawatan kurma dan anggur. Nah, di sini ya bukan hanya masalah buah-buahan, ya, bukan hanya masalah buah-buahan, tapi bisa juga karetnya, getahnya diambil. Atau misalkan ada pohon yang diambil airnya gitu ya. Seperti pohon nira ya. Pohon nira. Kemudian diambil airnya untuk dijadikan gula merah misalkan. Itu perlu diurus pohonnya. Atau misalkan dia itu hasilnya adalah dengan batang atau dengan ranting yang dipotong kemudian menjadi kayu bakar. Kemudian dijual kayu bakar tersebut. Atau bisa juga kayunya itu sendiri bermanfaat, bisa dikirim ke perusahaan atau dijadikan kusen, ya, bisa dijadikan lemari dan sebagainya. Maka ketika dia membutuhkan perawatan, kemudian dia bisa menghasilkan manfaat untuk dijual, maka boleh ya akad dengan menggunakan akad al-musaqah. Dan akad al-musaqah ini mirip dengan akad al-muzara'ah. Jadi apapun keuntungannya, maka disepakati pembagian keuntungan. Berapa? 50-50 atau 40-60, 60-40, itu semua tergantung dengan apa? Tergantung dengan kesepakatan di antara dua belah pihak, dan yang jelas keduanya pasti akan memikirkan tentang resiko di dalam al-musaqah.
Jadi dalam al-musaqah ini ada orang yang apa? Orang yang mengurus kebun, mengurus pohon. Dia berikan pupuk, dia rawat dia buang namanya rumput-rumputannya, dia semprot misalkan, atau misalkan ada yang butuh dikawinkan, maka dikawinkan seperti salak, begitu pula kurma, itu dikawinkan terlebih dahulu agar dia banyak buahnya. Maka kita katakan yang seperti itu diperbolehkan ya. Jadi di sini akad pada batang pohon atau akad pada kebun. Taib. Jumhur ulama menyebutkan bahwa ini diperbolehkan. Sebagaimana dulu dalam riwayat Abdullah bin Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar. Beliau bermuamalah dengan penduduk Khaybar bisa terima yakhruju minha dengan setengah dari apa yang dikeluarkan darinya min thamarin baik buah-buahan au zar'in atau pertanian. Jadi ketika penakhlukan Khaybar ya selama berapa belas hari, ada 17 19 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar dan di sana menyebar dakwah juga. Kemudian apa? Tentunya ketika ditaklukkan, maka dalam hukum Islam ya tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk pengurusan Khaybar ya, untuk pengurusan Khaybar itu tetap kalian yang mengurus wahai ahli Khaybar, tetapi untuk kami yaitu untuk kaum muslimin ya, pemerintahan kaum muslimin itu 50% dan untuk kalian adalah 50%. Pembagian ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang mengatakan al-muzara'ah dan musaqah ya, itu diperbolehkan. Itu pendapat yang sangat banyak. Al-Imam Al-Hazimi mengatakan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sa'id bin Al-Musayyab, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Layla, Ibnu Syihab Az-Zuhri, begitu pula min ahli ra'i Abu Yusuf Al-Qadhi ya, dan Muhammad bin Al-Hasan. Jadi ini dua muridnya Abu Hurairah menyatakan bolehnya al-muzara'ah, menyelisihi madhab Abu Hanifah ya, menyelisihi madhabnya Abu Hanifah. Jadi boleh. Itu pendapat yang kuat, yang namanya al-muzara'ah itu diperbolehkan. Dan ini yang banyak berlaku ya. Contohnya di daerah-daerah dusun, pedusunan, itu ada orang yang sudah tua, kemudian dia ada orangnya sudah tua, kemudian dia tidak sanggup bekerja lagi, akhirnya dia mempekerjakan orang lain dengan akad al-musaqah atau al-muzara'ah. Kalau dia akadnya pada pohon, maka disebut dengan al-musaqah. Kalau akadnya pada pertanian, maka disebut dengan ya al-muzara'ah. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diketahui di dalam akad ini pohonnya, kalau dalam al-musaqah maka pohonnya itu harus diketahui. Ya, pohonnya harus diketahui, bukan sesuatu yang majhul ya. Adapun bentuk kerjasamanya maka itu bebas sesuai kesepakatan di antara mereka ya, sampai kapan penggarapan pohon ini atau pengurusan pohon ini, sampai kapan pengurusannya. Maka itu diperbolehkan. Bismillah.
Taib. Kemudian ayol ikhwan, apa saja batasan pekerjaan orang yang al-musaqi, yaitu yang mengurus pohon, dan apa batasan orang yang punya pohon. Nah, kalau misalkan tidak ada kesepakatan, ya tidak ada kesepakatan, maka seluruh hal yang berkaitan dengan pohon dan apa yang menguatkan pohon, memperbagus pohon, menumbuhkan pohon dengan baik, maka itu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawabnya siapa? Al-musaqi, yaitu orang yang mengurus pohon atau kebun tersebut. Akan tetapi kalau dia berkaitan dengan tempat dan tanah, seperti adanya pagar, begitu pula pengaliran sungai, atau misalkan sumur, ya penggalian sumur, nah itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan lahan. Berkaitan dengan lahan, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik kebun. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian mengenai akad yang namanya ini musaqah. Terkadang ada yang meninggal sebelum akad itu berakhir. Sebelum akad berakhir. Nah, jika akadnya belum berakhir, kemudian misalkan yang bekerja atau yang mengurusnya itu meninggal, maka diteruskan kepada ahli warisnya, ya sampai selesai masa perjanjian. Nah, di sini tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau dibatalkan sepihak, misalkan pemilik pohon, ya pemilik pohon itu membatalkan sepihak tanpa keridhaan orang yang sudah bekerja, yaitu al-musaqi. Apabila dibatalkan sepihak, maka dia berhak mendapatkan ujratu al-misli, yaitu upah sewajarnya jika dia membayar atau disewa oleh orang lain. Taib. Maka pemilik tanah apabila ingin memecat misalkan atau ingin membatalkan perjanjian dengan yang mengurus pohon atau kebun, maka boleh, tetapi dia harus mendapatkan ujratu al-mithl, yaitu upah ganti atau ganti rugi dari akadnya, tetapi sejumlah yang sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang tersebut kalau dia dibayar dengan akad sewa menyewa. Taib. Ini kalau misalkan harus ditempuh jalur terjadi pencabutan paksa dari pihak pemilik pohon. Taib. Nah, adapun kalau misalkan yang pemilik pohonnya meninggal, maka itu tidak menjadi masalah. Yang pekerjanya atau yang mengerjakan pohon atau kebun tersebut itu terus melanjutkan pekerjaannya, kemudian hasilnya itu dijadikan sebagai warisan. Ya, hasilnya dibagikan sesuai jumlah warisan. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan, insyaallah kita buka pertanyaan, insyaallah. Silakan dibacakan pertanyaan kalau ada. Bismillah. Afan Ustadz mau bertanya, ada seorang penjual bakso dan pentol keliling yang berjualan di halaman masjid atau bangunan aset wakaf. Kemudian sama pengurusnya dimintai laba 10% dari omset tanpa diberi fasilitas tanpa khusus jualan. Diberi fasilitas, tempat khusus jualan, listrik dan lain-lain. Apakah ini termasuk dalam al-muqsu yang dilarang ataukah masih halal menurut syariat? Barakallahu fikum. Jayid. Baik, kita lihat dulu di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Di sini ada penjual bakso atau pentol yang keliling. Kemudian dia jualannya di halaman masjid atau di bangunan aset wakaf, ya, bangunan aset wakaf. Kemudian oleh pengurusnya diminta 10% dari omset. 10% dari omset tanpa diberi fasilitas tempat khusus jualan. Ya, begitu pula listrik dan lain-lain. Apakah yang termasuk al-muqsu, yaitu pajak gitu kan, yang dilarang ataukah hal menurut syariat?
Taib, yang pertama kita pandang dari segi pengurusnya dulu. Untuk pengurus ya, pengurus itu kalau itu adalah bangunan wakaf atau tanah wakaf, maka itu harus diberikan 100% kepada masjid. Ya, diberikan kepada 100%-nya kepada masjid, dan pengurus tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, apabila masjid memiliki tempat usaha atau lapak untuk berjualan di sana, maka boleh ya dengan menggunakan beberapa akad. Yang pertama, akad yang diperbolehkan adalah akad al-ijarah, yaitu sewa tempat. Ya, akad sewa tempat. Nah, ini boleh, misalkan 1 bulan sewanya adalah 1 juta misalkan, atau 500.000 1 bulan. Menyewa tempat itu adalah 100.000, 500.000 atau 1 juta selama 1 bulan, ya, per bulan atau per hari dibayarnya tidak menjadi masalah. Ini itu dengan akad al-ijarah. Kemudian yang kedua, atau dengan sistem bagi hasil antara masjid dengan pedagang. Tapi bagi hasilnya itu bukan dari omset. Bagi hasilnya, kalau mau bagi hasil kerjasama antara masjid dengan penjual bakso atau penjual yang lain, maka bagi hasil ditentukan dari keuntungan bersih. Misalkan disepakati 30-70% untuk dari keuntungan bersih itu untuk penjual, dan 30%-nya dari keuntungan bersih untuk siapa? Untuk masjid. Adapun diminta dari omset, maka di sini bisa terjadi kezaliman di dalamnya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Kalau diambil dari omset, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Bisa menjadi perbuatan zalim kepada salah satu pihak. Contohnya apa? Kalau seorang pedagang, ya, pada hari itu dia pengeluarannya sangat banyak untuk operasional. Kemudian ternyata omsetnya sedikit, ya, dan sehingga apa? Dari omset itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tetapi ternyata apa? Pedagang tidak mendapatkan keuntungan, sementara pihak masjid mendapatkan 10%. Berarti apa? Termakan modalnya. Maka kita katakan ini berpotensi untuk rugi. Ya, walaupun dia juga berpotensi untuk untung. Kalau misalkan dia sangat untung banyak, kalau 10% itu tidak terasa, kan seperti itu. Kita katakan, tapi di sini ada gharar dan juga bisa berpotensi menzolimi pihak yang lain. Maka kita katakan kalau mau berakad dengan akad ini, akadlah dengan yang pertama adalah al-ijarah, yaitu sewa tempat. Yang kedua adalah dengan akad bagi hasil dari keuntungan bersih. Ya, dari keuntungan bersih. Jadi sudah dipotong seluruhnya, operasional sudah dipotong semuanya, baru dicari keuntungan bersihnya. Taib. Adapun fasilitas listrik dan sebagainya, air misalkan. Ya, kalau misalkan itu tidak include ya dalam sewa menyewa tempat, ya maka dia bayar sendiri. Boleh dibayar dengan total pasti, seperti berapa kubik penggunaan air atau berapa watt penggunaan listrik, atau bisa dibayar dengan sistem iuran. Ya, masing-masing mengerti dengan yang lain. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada lagi. Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana cara kita untuk menguatkan keyakinan kita untuk berhijrah? Syukran. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bagaimana cara kita menguatkan diri kita, keyakinan kita untuk berhijrah? Ya, sesungguhnya ayyuhal ikhwan, kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ini menunjukkan bahwa hijrah yang sebenarnya, ya setelah
tidak ada hijrah, maka seperti kita berada di negeri kaum muslimin, maka tidak perlu berhijrah. Ya, kita bisa beribadah dengan bebas di sini. Maka tidak perlu adanya hijrah, tapi perlu adanya hijrah menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengokohkan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, cintai akhirat. Banyak orang yang ingin berhijrah tapi ternyata dunia menggerogotinya. Hatinya dipenuhi dengan dunia. Ya, ketika dunia mengalahkannya, maka dia akan berat untuk berhijrah. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki dan sudah ditakar. Semua rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah kepada orang-orang yang beriman itu pasti benar. Ya. Memang kalau misalkan ketika seorang berhijrah, mungkin dunianya akan berkurang. Itu secara pandangan mata. Tetapi masalah kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan dunia. Ketenangan hati, kebahagiaan hati itu tidak bisa dibeli dengan dunia. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Cintai akhirat. Ya. Kembali lagi membuka keutamaan-keutamaan surga, balasan-balasan untuk orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat akhirat. Ingat kematian. Yang kedua, saya katakan, ingat kematian. Seorang yang mengingat kematian, maka dia akan tidak mengundurkan taubatnya. Dia akan menyegerakan taubatnya, menyegerakan hijrahnya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing, aw 'abirus sabil, atau orang yang sekedar melintas saja. Orang yang sekedar melintas saja tidak akan berlama-lama di tempat itu, karena dia tahu ini bukan tujuan kita. Ini hanya tempat berteduh, tempat menginap, tempat bermalam. Dia tidak akan berlama-lama di tempat tersebut. Begitu pula orang yang mengetahui bahwa dia adalah orang yang asing di gharib, ya, al-gharib, orang yang asing, maka dia akan bersegera mempersiapkan tempat untuk pindah dari tempat itu ketika dia merasa betul-betul asing dan dikucilkan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Ya, pelajari tentang akhirat. Yang kedua, ingatlah kematian. Ketika kita mengingat kematian, maka kita akan bertaubat dengan segera, mempercepat taubat kita. Kata Abdullah bin Umar, in amsayta fala tantazir as-sabah. Jika kamu berada di waktu sore, jangan nantikan waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah nantikan datangnya waktu sore. Maksudnya adalah mempercepat beramal saleh. Ya, jangan menunda-nunda amalan. Kemudian yang ketiga, yang sangat membantu seorang untuk berhijrah adalah teman-teman yang saleh, yang bisa saling menasehati. Kita bisa meminta nasihat kepadanya, dan kita juga bisa saling menasehati dengan orang tersebut. Ketahuilah ya ikhwan, orang-orang yang saleh di zaman sekarang ini sangat terbatas. Orang yang cinta dunia itu sangat banyak. Ya. Itu sangat banyak. Bahkan Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajahahu, yang mereka itu mengingat wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kamu palingkan pandanganmu, matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, janganlah engkau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba hawahu,
dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta. Ya, oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ini. Jangan sampai terpancing dengan dunia, jangan sampai berpisah dengan orang-orang yang saleh, yang rajin berzikir, yang rajin salat, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya jangan palingkan karena hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia. Ketahuilah ayyuhal ikhwan, yang namanya dunia itu, yang namanya dunia pasti dan pasti kita dapatkan sesuai jatah kita. Kalau bukan jatah kita, maka tidak akan kita dapatkan. Rezeki macan tidak akan dimakan buaya. Rezeki buaya tidak akan dimakan oleh macan. Ya, tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Bahkan rezeki elang ya terhadap tikus, ya, mangsa tikus tidak akan tertukar dengan rezekinya kucing. Ya, oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, jangan sampai masalah-masalah dunia ini justru melalaikan kita dan juga menghancurkan hidup kita, dan kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbing. Kalau kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ya lebih menuju kepada kita dan membimbing taubat kita insyaallah. Dan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju pengampunan kepada Rabb kalian. Allah alam bisawab. Ini beberapa nasihat tentang hijrah. Silahkan. Bismillah. Ada satu lagi Ustadz. Izin bertanya, saya dititipin anak saya uang zakat infak. Ya. Tapi ada sedikit yang terpakai sama saya. Bagaimana ini Ustadz? Apakah harus saya kembalikan atau tidak mengapa kalau saya gunakan sedikit? Mohon jawabannya Ustadz. Syukran, barakallahu fikum. Taib. Jadi di sini yang pertama yang harus kita lakukan terhadap orang yang telah menitipkan amanah kepada kita berupa zakat dan infak adalah menyalurkan zakat atau infak tersebut kepada siapa yang diperintahkan kita untuk menyampaikannya. Adil amanata ila mani tamanaka. Ya, adil amanah ila mani tamanataka. Ya, tunaikanlah amanat kepada orang yang diberikan amanat tersebut. Wala takhun man khanak, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Jadi berkhianat di dalam sedekah, penyaluran sedekah, penyaluran zakat itu tidak diperbolehkan. Harus harus benar-benar menyalurkan sesuai amanah tersebut, ya. Kemudian para ulama membolehkan apabila mengambil upah, ya, dalam penyaluran zakat atau sedekah itu hanya sekedar upah sesuai dengan bayaran orang yang kalau dipekerjakan dia akan mengeluarkan uang seperti itu. Tidak lebih dari itu, tidak lebih dari itu. Itu pun kalau misalkan tidak ada yang bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah kecuali dengan adanya yang dibayar. Tapi kalau misalkan ada tenaga sukarelawan yang betul-betul sukarela untuk itu dan mereka pun sigap untuk itu dan tidak membutuhkan zakat atau infak, ya maka mereka tidak perlu mengambilnya. Oleh karena itu ada dalam zakat bagian dari amil. Ya, bagian dari amil itu adalah bagian yang halal untuk orang yang mengurus zakat. Akan tetapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, kasus ya seorang ibu dititipkan zakat dan infak oleh anaknya, maka kewajibannya adalah menyalurkan seluruh zakat infak tersebut kepada orang yang diamanahi. Ya, adapun kalau sudah terpakai, maka itu sudah menjadi hutang dari ibu dan juga dan nanti dibayarkan kepada yang membutuhkannya. Berapa yang diambil, maka sedekahkan sesuai jumlah yang diambil, sehingga itu semua adalah sedekahnya anak dari ibu. Kemudian insya Allah kalau orang yang amanah dalam menyampaikan zakat infak, maka dia akan mendapatkan juga pahala seperti orang yang berinfak tersebut. Ya, Allah alam bisawab. Saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih kepada
saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian ya di media Kunci Kebaikan TV Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur, tepatnya di Kota Martapura, Sumatera Selatan. Kemudian teman-teman di Niaga TV yang mendukung acara ini sehingga tersiar ya dengan satelit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi umur, jiwa dan juga harta kita, keluarga kita. Begitu pula para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.